Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi paparan dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nawawi sudah banyak. Ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Allah untuk kita semua. Dari kisah yang terukir begitu indah di dalam surat yang ke-80 ini. Nama suratnya surat Abasa. Allah ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa ternyata Rasulullah juga manusia biasa seperti kita. Yang namanya manusia ada kalanya kita emosi. Ada kalanya kita marah. Ada kalanya kita enggak sabaran. Betul enggak Bu? Betul. Jujur, Ibu di rumah paling sering emosi sama siapa? Udah ketebak. Kompak Kiai. Sama siapa? Suami. Suami. Jadi ya begitu dah ya. Yang namanya istri memang paling banyak masalah di rumah ya sama suami. Yang punya suami masih bisa marah. Pertanyaan, bagaimana kalau janda ini ya? Ada janda di sini janda? Ada apa banyak? Coba janda angkat tangan. Siap. Jadi gini Bu, Rasulullah beliau tidak melarang kita untuk punya amarah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda al insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya bahasa yang paling cakep itu bukan menghilangkan amarah, tapi menahan amarah. Marah kalau terlalu kita lepas, nyakitin hati orang lain, boleh nggak? Enggak. Marah terlalu dipendem, jadi bom waktu, tinggal nunggu meledak, boleh apa kagak? Jangan. Jadi akhlak seorang muslim itu ketika ada masalah, kemudian dia merasa ingin marah, wasyawirhum fil amri. Duduk bareng, diskusiin, ngobrol akar masalahnya apa. Hati-hati, banyak orang yang zaman sekarang, Ibu jangan ketipu sama casing ya. Tahu casing? Ini zaman sekarang kan orang demen banget pandai mengemas. Kita ketipu sama bungkusan. Betul nggak? Udah dunia tukang PHP, kita baperan. Tahu baper? Bawa perasaan. Zaman sekarang hati-hati, banyak orang pinter tapi kagak bener. Ada orang yang bener tapi kagak pinter. Ini kan masalah akhlak nih. Kira-kira menurut Ibu lebih baik mana, orang pinter nggak bener apa orang bener nggak pinter? Nah lu keder nih. Ayo. Ini udah siang-siang diajak mikir lagi ya. Mana belum makan lagi. Orang pinter kagak bener, yang atu bener kagak pinter. Yang lebih baik yang mana? Masih mending orang bener kagak pinter. Masih jujur. Masih amanah. Daripada orang pinter kagak. Tapi kalau punya temen pinter nggak bener enak nih. Ya, atau kita punya temen bener nggak pinter, lebih enak kita. Bisa kita kalah-kalin tuh orang. Ya. Jadi sebenarnya akhlak itu satu. Maka ayat dalam surat Al-Mujadalah Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajat hamba Allah
yang terus diangkat sama Allah itu syaratnya 2, Bu. Pertama, amanu minkum, beriman. Tapi ternyata cuma beriman gak cukup. Iman itu harus digali. Iman itu harus dituntut ilmunya. Iman itu harus dieksplor. Makanya kita kenapa harus rutin ngaji. Supaya ke-upgrade tuh iman kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka ayatnya walladzina utul ilma darajat. Jangan sampai orang beriman karena nggak punya ilmu ngerasa paling beriman. Betul nggak? Ngerasa sholatnya paling diterima. Akhirnya nyala-nyalain orang. Ngelihat yang takbiratul ihramnya beda, wow kafir. Oh neraka, saya kunut, dia nggak kunut, saya sorga, dia neraka. Seolah-olah dia panitia penerimaan sorga neraka. Padahal harus pakai ilmu, makanya nggak cukup dengan iman tapi harus nuntut. Disitulah muncul namanya akhlak. Ibu pilih mana? Punya suami ganteng nih tapi marah-marah terus. Apa suami jelek tapi senyum terus? Ayo, ayo dah. Nah berisik nih, berisik. Lah sekarang mohon maaf. Emang kita di rumah tangga makan ganteng doang, betul nggak? Kan ketemu setiap hari. Lah stres Pak Ustadz, mau pergi mana? Udah jadi laki saya gadein nggak ada yang mau. Tukar tambah pada ogah, gitu ya. Mendingan saya ada Pak Ustadz dah, laki saya mah wajahnya sederhana banget. Ya hitung-hitung mukanya 5.003 dah Pak Ustadz nggak apa-apa. Tapi senyum terus, ibu lebih betah mana? Kira-kira kan pasti sama orang yang membuat kita nyaman. Nyaman itu keluar karena ada akhlak. Makanya Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan untuk menjadikan umatnya supaya jadi orang kaya, enggak. Supaya jabatan tinggi, enggak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus bukan untuk hanya menyempurnakan ilmu, tapi menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu apa? Gampang. Akhlak paling ringan itu ya diantaranya ya senyum. Ada apa dengan senyum? Kenapa orang yang senyum beradab jauh lebih mulia daripada orang yang berilmu tapi nggak pernah senyum? Ada misteri di balik itu semua.